ikan di pinggir danau, dapatnya ikan kerapu. Sebelum presentasi dimulai, kuucapkan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Manajemen Tenaga Pendidik dan Kependidikan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Nur Pratiwi Basok Badamal, NIM 2030119005. Saya Sarti, NIM 203001190003. Saya Fekti Ekiza, NIM 2030119018. Topik diskusi kali ini, yang pertama, pengertian tenaga pendidik dan kependidikan. Yang kedua, perencanaan dan pengadaan tenaga pendidik dan kependidikan. Yang ketiga, pembinaan dan pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan. Yang keempat, penilaian tenaga pendidik dan kependidikan. Yang kelima, pemberhentian tenaga pendidik dan kependidikan. Tenaga pendidik dan kependidikan. Tenaga pendidik. Pendidik atau lebih dikenal dengan pengajar adalah tenaga kependidikan yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan dengan tugas khusus sebagai profesi pendidik. Pendidik mempunyai sebutan lain sesuai dengan kekhususannya, yaitu guru, dosen, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, ustaz, dan lain-lain. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Tenaga kependidikan mencakup pimpinan satuan pendidikan, pemilik satuan pendidikan non-formal, pengawasan satuan pendidikan formal, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknis sumber belajar, tenaga lapangan pendidikan, tenaga administrasi, psikolog, pekerja sosial, terapis, tenaga kebersihan sekolah, dan sebutan lain untuk petugas sejenis yang bekerja pada satuan pendidikan. Perencanaan dan pengadaan tenaga pendidik dan kependidikan. Perencanaan atau planning adalah segala sesuatu hal yang ingin dilaksanakan, diusahakan, dipertimbangkan, diawasi, dan dievaluasi sesuai apa yang telah terprogram, demi terwujudnya tujuan di masa depan dengan memperhitungkan langkah yang ditempuh dan resiko yang diterima. Perencanaan yang dilakukan oleh tenaga pendidik maupun kependidikan merupakan bagaimana cara mengawali langkah untuk melaksanakan tugas yang telah dipercayakan sehingga memiliki potensi untuk berkembang. Perencanaan tenaga pendidik maupun kependidikan adalah proses peramalan, pengembangan, pengimplementasikan, dan pengontrolan yang menjamin lembaga mempunyai kesesuaian jumlah pegawai, penempatan pegawai secara benar, waktu yang tepat, secara ekonomis, dan lebih bermanfaat. Fungsi perencanaan tenaga kependidikan. Apabila perencanaan terlaksana dengan baik, maka akan berakibat pada tercapainya berbagai sasaran jangka panjang dan jangka pendek dalam lingkungan eksternal yang bergerak dinamis. Disinilah mendasarnya dikemukakan fungsi utama sebuah perencanaan ketenagaan pendidikan. Organisasi dapat memanfaatkan tenaga kependidikan yang sudah ada dalam organisasi secara lebih baik, yang berarti perencanaan diawali dengan kegiatan inventarisasi tentang sumber manusia yang sudah terdata dalam organisasi. Inventarisasi tersebut antara lain jumlah tenaga kerja yang ada dengan 1. Berbagai kualifikasinya. 2. Masa kerja masing-masing. Yang ketiga, pengetahuan atau keterampilan yang dimiliki. Yang keempat, bakat yang masih perlu dikembangkan. Yang kelima, minat pekerja yang bersangkutan, terutama yang berkaitan dengan kegiatan di luar tugas pekerjaannya sekarang. Yang keenam, dengan adanya perencanaan dapat meningkatkan produktivitas kerja, dan tenaga yang sudah ada dapat ditingkatkan dengan adanya penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan dalam perencanaan. Yang ketujuh, dengan adanya perencanaan, kebutuhan tenaga kependidikan di masa depan dapat ditentukan. Yang kedelapan, dapat diketahui informasi tenaga kependidikan. Tahapan perencanaan tenaga kependidikan.
Yang pertama, pengumpulan dan analisis data untuk meramalkan permintaan maupun persediaan tenaga kependidikan, sumber daya manusia bagi perencanaan masa depan. Yang kedua, mengembangkan perencanaan sumber daya manusia. Yang ketiga, merancang dan mengimplementasikan program-program sehingga memudahkan organisasi untuk mencapai tujuan perencanaannya. Yang keempat, mengawasi dan mengevaluasi program yang berjalan. Yang kelima, mengevaluasi dan perencanaan ulang. Sistem perencanaan tenaga pendidik dan kependidikan. Menurut Davis and Werker, perencanaan tenaga pendidik dan kependidikan atau sumber daya manusia adalah suatu perencanaan yang sistematik tentang perkiraan dan kebutuhan pengadaan pegawai. Perencanaan sumber daya manusia merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi dan memenuhi kebutuhan dan permintaan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh suatu organisasi sekolah. Dalam perencanaan tenaga pendidik dan kependidikan, sasaran yang akan dituju merujuk pada asumsi dan struktur jenis tenaga kerja masa depan yang ditunjuk pada semua jenjang pendidikan. Lembaga-lembaga yang terkait dalam kerangka perencanaan pendidikan untuk memenuhi tenaga kerja antara lain adalah 1. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas. Yang kedua, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda. Yang ketiga, Biro Perencanaan Departemen Pendidikan Nasional. Yang keempat, perguruan tinggi. Yang kelima, Departemen atau Dinas Tenaga Kerja. Yang keenam, pihak sekolah. Sebuah perencanaan yang baik hendaknya memperhatikan sifat-sifat kondisi yang akan dihadapi, di mana keputusan dan tindakan yang akan dilaksanakan. Keputusan yang diambil untuk melakukan tindakan selama waktu tertentu, sesuai dengan jangka waktu perencanaan, agar penyelenggaraan sistem pendidikan menjadi lebih efektif dan efisien, serta menghasilkan tenaga kependidikan yang baik dan relevan dengan kebutuhan pembangunan. Selanjutnya, materi tentang pengadaan tenaga pendidik dan kependidikan. Rekrutmen atau pengadaan adalah suatu proses kegiatan mengusahakan calon pegawai yang tepat sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan dalam klasifikasi jabatan. Berikut ini langkah-langkah penyelenggaraan pengadaan tenaga kependidikan. Yang pertama, pengumuman. Yang kedua, pendaftaran. Yang ketiga, seleksi atau penyaringan. Yang keempat, penyaringan administratif. Yang kelima, ujian atau tes. Dan yang keenam, pengumuman. Alasan-alasan diadakannya tenaga kependidikan. Yang pertama, adanya perluasan pekerjaan karena mekarnya lembaga atau sekolah dan tambah besarnya beban tugas. Yang kedua, ada mutasi pegawai. Kedua alasan tersebut mengakibatkan adanya kekurangan dan kebutuhan pegawai atau biasa disebut dengan formasi. Formasi adalah jumlah dan susunan perangkat pegawai yang diperlukan untuk mampu melaksanakan tugas di suatu instansi. Syarat-syarat menjadi tenaga kependidikan yang telah disepakati sehat jasmani dan rohani. Yang pertama, tidak menderita penyakit kronis atau menahun. Yang kedua, tidak memiliki cacat tubuh. Yang ketiga, tidak menderita kelainan mental. Yang keempat, kepribadian yang meliputi berintek dan berkepribadian Pancasila. Jadi, pengelolaan mengenai pengadaan tenaga kependidikan yaitu proses di mana mengadakan seorang tenaga atau pegawai yang belum ada guna mengisi kekosongan tugas yang harus ditanggung, menempatkan di manakah seharusnya dia layak dan mampu menjalankan tugasnya, dan terakhir, bagaimana kebijakan yang harus dilakukan ketika tenaga kependidikan sudah memasuki usia non-produktif. Selanjutnya, materi tentang pembinaan dan pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan. Secara umum,
Pengembangan dan pembinaan tenaga pendidik dan kependidikan dapat didefinisikan sebagai suatu proses merekayasa perilaku kerja tenaga pendidik dan kependidikan sedemikian rupa dengan maksud dan tujuan untuk mengoptimalkan kinerja tenaga pendidik dan kependidikan. Berikut ini strategi pengembangan dan pembinaan tenaga pendidik dan kependidikan. Pembinaan dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan oleh lembaga atau institusi untuk mempertahankan para pegawai agar tetap berada di lingkungan organisasi dan mengupayakan kedinamisan keterampilan, pengetahuan, serta mempertahankan kinerja serta mempertahankan mutu kerja. Untuk melaksanakan pembinaan lembaga atau institusi dapat menyelenggarakan program-program seperti seminar, lokakarya, dan simposium, serta menerapkan sistem program seperti sistem karir, sistem prestasi kerja, dan sistem kenaikan pangkat. Namun, pembinaan juga dapat dilakukan secara mandiri, seperti membaca artikel, membaca buku, dan menggunakan internet sebagai media untuk menambah wawasan. Pengembangan tenaga kependidikan atau pegawai yang mempunyai cakupan makna yang luas. Secara umum, pengembangan pegawai dapat didefinisikan sebagai suatu proses merekayasa perilaku pegawai sedemikian rupa sehingga pegawai-pegawai dapat menunjukkan kinerja yang optimal dalam pekerjaannya. Definisi ini menjelaskan bahwa pengembangan tenaga kependidikan adalah merekayasa perilaku sehingga dapat dipahami bahwa perilaku sesungguhnya dapat diubah dan diperbaiki dari suatu keadaan ke keadaan lain yang lebih baik. Pelaksanaannya melalui proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang sistematis. Strategi pengembangan tenaga kependidikan meliputi proses dan langkah-langkah yang cukup kompleks, yaitu yang pertama penentuan kebutuhan, yang kedua penentuan sasaran, yang ketiga menetapkan isi program, yang keempat prinsip-prinsip pelajar, yang kelima pelaksanaan program, dan yang keenam penilaian pelaksanaan program. Tujuan pengembangan tenaga kependidikan menurut para sarjana seperti Del Yoder, Alfred Latener, dan Joseph Griffin yaitu yang pertama supaya tenaga kependidikan dapat melakukan pekerjaan lebih baik. Yang kedua, supaya pengawasan lebih sedikit daripada bawahan. Yang ketiga, supaya bawahan cepat berkembang. Dan yang keempat, menstabilisasi tenaga. Dan yang lebih khusus, tujuan pengembangan karir tenaga pendidikan adalah yang pertama, melaksanakan sistem pendidikan modern. Yang kedua, meningkatkan kualitas atau bobot karir tenaga kependidikan. Yang ketiga, melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien. Dan yang keempat, menstabilisasi atau menstandarisasi tenaga kependidikan. Tujuan pengembangan tenaga kependidikan yang efektif secara umum ialah untuk menambah pengetahuan, menambah keterampilan, dan mengubah sikap. Penilaian tenaga pendidik dan kependidikan. Evaluasi dan penilaian tenaga pendidik dan kependidikan merupakan suatu proses penilaian atau pembinaan seorang pendidik. Evaluasi mempunyai arti secara singkat, yaitu suatu proses mengumpulkan informasi untuk mengetahui pencapaian belajar kelas atau kelompok. Evaluasi diharapkan dapat mendorong guru untuk mengajar lebih baik dan mendorong peserta didik untuk belajar lebih baik. Jadi, evaluasi memberikan informasi bagi kelas dan guru untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar. Strategi dalam penerapan evaluasi. Secara umum, ada beberapa langkah strategi yang diimplementasikan untuk mengembangkan profesionalisme tenaga pendidik dan kependidikan. Strategi tersebut
antara lain yaitu yang pertama self assessment atau evaluasi diri, yang kedua perumusan visi misi dan tujuan, yang ketiga perencanaan, dan yang keempat pelaksanaan. Tugas dan fungsi tenaga pendidik dan kependidikan. Seorang tenaga pendidik dan kependidikan haruslah mengerti dan memahami apa dan bagaimana tugas yang harus dilakukannya. Dan seorang pendidik wajib melaksanakan tugasnya dengan profesional. Dengan kata lain, tenaga pendidik dan kependidikan tidak boleh menelantarkan kewajibannya. Tenaga pendidikan dan kependidikan. Pemberhentian dan pensiunan merupakan konsep yang hampir bersamaan, yaitu sama-sama terjadi pemutusan kerja. Istilah pemberhentian atau pemutusan hubungan kerja digunakan di perusahaan. Istilah pensiun sering digunakan pada lembaga pemerintah atau bagi pegawai negeri. Hak pensiun PNS diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969. Pensiun maksudnya adalah berhentinya seorang yang telah selesai menjalankan tugasnya sebagai pegawai negeri sipil karena telah mencapai batas yang ditentukan oleh pemerintah karena menjalankan hak atas pensiunnya. Batas usia seorang pegawai negeri sipil untuk mendapatkan pensiun adalah 56 tahun. Batas usia ini dapat diperpanjang sebagai berikut. Yang pertama yaitu 65 tahun bagi pegawai negeri sipil yang memangkau jabatan ahli penelitian dan peneliti, guru besar, kepala rektor, jabatan lainnya yang ditentukan presiden. Yang kedua yaitu 60 tahun bagi pegawai negeri sipil yang memangkau jabatan eselon 1 dan eselon 2, pegawai, guru sekolah menengah sampai dengan SMTA atau kepala sekolah dan pegawai. Yang ketiga yaitu 60 tahun bagi pegawai negeri sipil yang memangkau jabatan sebagai hakim. Sebab-sebab pemberhentian pegawai ini dapat dikelompokkan ke dalam 3 jenis. Yang pertama yaitu pemberhentian atas permohonan sendiri. Yang kedua yaitu pemberhentian oleh dinas atau pemerintah. Yang ketiga yaitu pemberhentian sebab-sebab lain-lain. Pemberhentian oleh dinas atau pemerintah bisa dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut. Yang pertama yaitu pegawai yang bersangkutan tidak cakap dan tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugasnya dengan baik. Yang kedua yaitu perampiannya atau penyelenggaraannya organisasi. Peremanjaannya biasanya pegawai yang telah berusaha 50 tahun dan berhak pensiun yang diberhentikan dalam jangka waktu 1 tahun. Tidak sehat jasmani dan rohani sehingga tidak dapat melakukan tugasnya dengan baik. Yang selanjutnya yaitu melakukan pelanggaran tindakan pidana sehingga dihukum penjara atau kurungan. Yang terakhir yaitu melanggar sumpah atau janji pegawai negeri sipil. Sementara pemberhentian karena alasan atau penyebabnya adalah pegawai yang bersangkutan meninggal dunia, hilang, habis menjalankan cuti di luar negeri atau tanggung jawab, dan tidak melaporkan kepada yang berwenang, serta tidak mencapai batas usia pensiun. Kami sibuk menanam padi di tengah sawah. Kami tutup presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.